Selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat 8. Demikian dikatakan, beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak memusnahkan sekaliannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan di pagi hari ini kita diingatkan kembali tentang bagaimana kebaikan Allah di dalam kehidupan kita manusia, yang selalu memperhatikan bagaimana keadaan dan yang dialami kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Melalui kasih setianya Allah selalu mengingatkan agar kita umatnya dapat hidup dengan melakukan apa yang Dia kehendaki, sebagaimana ditetapkan oleh Tuhan Allah. Itulah yang harus ditunjukkan di hadapan Allah melalui perbuatan dalam kehidupan setiap saat. Kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Allah sebagaimana Dia miliki itu sangat benar dan Dia lakukan di dalam kehidupan kita umat manusia, khususnya pada masa kehidupan bangsa Israel. Karena Allah selalu menyatakan bahwa tetap ada pengharapan bagi siapapun yang dianggap sudah melakukan apa yang tidak dikehendakinya. Bahkan orang yang sudah menjauh dan meninggalkan Allah dengan tidak mengakuinya oleh karena pengaruh-pengaruh yang ada di tengah-tengah dunia ini, Allah telah menerimanya melalui pertobatan. Dengan kata lain, Allah terus berharap dan memberikan pengharapan kepada siapapun untuk menjadi umatnya yang mau percaya dan mengikutinya, sebagaimana telah dijanjikan Allah kepada para leluhur Israel, di mana Allah tidak akan begitu saja menghukum mereka. Kalaupun penghakiman itu terjadi kepada umatnya dilakukan oleh Allah, itu bukan berarti Allah memusnahkan umatnya dari muka bumi ini. Justru dengan cara itulah ada kepedulian yang ditunjukkan Allah dengan sangat nyata, bahwa hal itu adalah didasari dengan kasih dari Tuhan Allah. Sebagaimana dikatakan dalam renungan kita di pagi hari ini, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah memusnahkannya, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni tidak akan memusnahkan sekaliannya. Nah, itu berarti melalui kasih Allah selalu melihat dan mengharapkan agar umatnya yang melakukan di luar kehendaknya, kalaupun sudah menerima hukuman Allah, namun bukan untuk memusnahkannya, tetapi diharapkan agar merubah perlakuannya dan taat melakukan apa yang Dia kehendaki.
kasih setia Tuhan Allah tidak akan berhenti, namun tetap Dia tunjukkan di dalam kehidupan kita manusia. Lalu Allah menginginkan agar kita manusia mau menunjukkan pengakuan yang benar bahwa Allah itulah yang harus tetap disembah melalui perbuatan-perbuatan yang Dia kehendaki. Kita tentu berpengharapan hanya kepada Tuhan Allah agar Dia tetap melindungi, menyertai dan memberikan kekuatan bagi kita di tengah-tengah kehidupan setiap hari, agar kita tetap merasakan begitu besar kasih setia Allah yang selalu menunjukkan pertolongan, perlindungan bagi kita semua umatnya. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami sampaikan kepadamu ya Tuhan Allah di pagi hari ini, atas penyertaan Tuhan yang selalu Engkau tunjukkan dalam hidup kami, yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Khususnya di pagi hari ini kami dapat hadir di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu, yang mengingatkan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan Allah, agar tetap melakukan apa yang Engkau kehendaki karena Engkau selalu mengasihi kami melalui pertolongan, penyertaan dan perlindungan-Mu. Dan itulah pengharapan kami agar Tuhan tetap menunjukkan apa yang baik yang membuat kami tetap dapat bersuka cita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kiranya Tuhan juga melindungi kami di dalam melakukan setiap pekerjaan kami, khususnya pada hari ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan pada semua jemaat-Mu yang melakukan pekerjaannya, agar mereka memperoleh kekuatan dan dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan melalui pekerjaan yang mereka lakukan itulah mereka dapat merasakan kasih setia-Mu yang tetap menyertai dan memberikan berkat kepada semuanya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit. Sembuhkan mereka ya Tuhan dari penyakit yang mereka hadapi pada saat ini, supaya mereka juga dapat tetap merasakan kasih-Mu yang selalu menunjukkan yang terbaik dan menolong orang yang berpengharapan melalui pertolongan dan perlindungan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, lindungi kami dan semua umat-Mu pada pagi hari ini dimanapun mereka berada. Dan juga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rencanakan kiranya dapat tercapai melalui pertolongan dari Engkau ya Tuhan, sehingga semua jemaat-Mu merasakan kasih setia-Mu yang selalu memberikan yang terbaik. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa buat gereja-Mu KBP Keramat Jati, kiranya Tuhan tetap melindungi, menyertai agar persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu ini dapat berjalan dengan baik. Semua jemaat-Mu hadir untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta memberikan berkat agar dapat hidup dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kiranya di pagi hari ini Tuhan yang selalu melindungi, memberkati, memberikan kekuatan kepada kita. Shalom.